Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, di sini kami akan menanyakan cuplikan tentang perkembangan iptek. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya Niko Jodia, nama dari 24. Lalu di sini ada teman-teman saya. Perkenalkan saya Ahmad Tufik. Jadi anak kedua. Selamat menyaksikan. Kebijakan swasembada pangan melalui program Revolusi Hijau pada era Soeharto. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih mengalami kekurangan pangan. Hal ini disebabkan oleh faktor seperti lahan pertanian belum optimal, penggunaan bibit dan teknologi pertanian yang masih tradisional, serta pengetahuan petani yang masih terbatas. Untuk mengatasi masalah tersebut, gengs, pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru mencanangkan Revolusi Hijau. Revolusi Hijau adalah sebuah gerakan untuk meningkatkan produksi pangan di dunia melalui modernisasi pertanian. Program kerja Revolusi Hijau di Indonesia terdiri dari beberapa hal, yaitu penyebaran bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, pengairan, serta peningkatan keterampilan petani. Program-program tersebut dilaksanakan melalui berbagai lembaga seperti Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan atau BP3K, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Puslid Bangtan, serta Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Bulog. Revolusi Hijau di Indonesia berhasil meningkatkan produksi pangan secara signifikan loh. Pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Dampak positif lainnya dari Revolusi Hijau adalah meningkatkan kesejahteraan petani, menguatkan perekonomian pedesaan, dan meningkatkan ekspor pangan. Namun, Revolusi Hijau juga memiliki dampak negatif, yaitu berkurangnya keanekaragaman tanaman pangan, peningkatan penggunaan pestisida dan pupuk kimia, dan degradasi lingkungan. Revolusi Hijau telah memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia. Dampak positifnya telah meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan juga dapat menekan inflasi negara. Sekarang teman-teman sudah memahami kan tentang Revolusi Hijau pada Orde Baru? Latar belakang perkembangan internet. Internet punya sejarah yang panjang. Pertama kali muncul pada 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang Anda kenal sekarang. Internet termasuk berkembang hingga pada 1980-an. Jaringan ini sanggup menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat, tapi aksesnya terbatas. Setelah muncul internalisasi, internet masuk ke Indonesia pada tahun 1994. Pada saat itu, internet Indonesia dikenal dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network. Nama-nama seperti RMS Ibrahim, Adi Sumarto Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subikto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono Purbo tercatat sebagai beberapa tokoh pengembang sejarah awal internet di Indonesia, tepatnya sekitar tahun 1992 sampai 1994. Bagaimana sih internet bisa masuk dan berkembang di Indonesia? Yang pertama, perkenalan melalui pendidikan dan penelitian awal tahun 1980 sampai 1990. Yang kedua, pengembangan infrastruktur dan koneksi komersial akhir tahun 1990-an. Tiga, era ISP dan koneksi dial-up pada tahun 1990 dan awal tahun 2000. Yang keempat, munculnya broadband dan teknologi nirkabel pada tahun 2000. Yang kelima, boom penggunaan internet dan media sosial pada tahun 2010. 6. Perkembangan 4G dan 5G pada tahun 2010 sampai 2020. Yang terakhir, peningkatan investasi dan inisiatif pemerintah pada tahun 2020.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia di sektor industri dirgantara. Perkembangan industri pesawat terbang berawal ketika Presiden Soeharto memanggil pulang ahli aeronika lulusan Universitas Aachen di Jerman, B.J. Habibie, pada tahun 1974. Soeharto menugaskan Habibie untuk menyiapkan segala hal terkait pembangunan industri dirgantara nasional. Untuk mendukung kerja B.J. Habibie, Presiden Soeharto menempatkan Habibie sebagai staf divisi pengembangan teknologi tinggi Pertamina. Posisi strategis ini membuat Habibie memperoleh kemudahan dalam pembiayaan dana yang berlimpah dari booming minyak, sehingga mampu membiayai eksperimen teknologi tinggi yang dirancang Habibie. Di sisi lain, hubungan Habibie dengan penguasa juga semakin dekat, membuat kemudahan bagi Habibie dalam mengembangkan ide-idenya. Habibie kemudian mengembangkan industri-industri strategis dengan mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT sebagai basis awal pengembangan industri strategis. Di BPPT inilah Habibie merancang dan mengembangkan berbagai industri strategis di Indonesia melalui Badan Perencanaan Industri Strategis atau BPIS. Dari BPIS ini kemudian dikembangkan industri pesawat terbang Nurtanio atau IPTN di Bandung, perusahaan armada laut atau PAL di Surabaya, dan Badan Tenaga Atom Nasional di Serpong. Industri strategis ini menghasilkan berbagai karya nyata. IPTN menghasilkan pesawat sebagai sarana transportasi udara di Indonesia, dan PT PAL berhasil membuat berbagai kapal laut sebagai sarana transportasi laut. Industri pesawat terbang Nurtanio yang bertempat di Bandung mulai beroperasi pada tahun 1976. Dalam mengembangkan industri dirgantara ini, Habibie menggandeng industri-industri pesawat terbang di Eropa, diantaranya adalah MBB yang berkedudukan di Jerman dan CASA yang berkedudukan di Spanyol. Salah satu wujud dari kerjasama ini adalah diperolehnya lisensi pembuatan helikopter NBO 105 dan CN235. Berikut adalah cuplikan video pesawat pertama B.J. Habibie, yaitu N250 Gatot-Kaca. Berikut merupakan pesawat terbang hasil dari IPTN. Pada masa kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1925 sampai dengan 1942, berdirinya stasiun radio pertama di Indonesia yang didirikan oleh Belanda, yaitu Stasiun Radio BRV atau Bataviaske Radio Vereniging. Selanjutnya, pada masa kedudukan Jepang, dari tahun 1942 sampai 1945, pada masa kedudukan Jepang, radio digunakan untuk kepentingan propaganda politik. Tidak hanya itu, Jepang juga melarang radio-radio untuk memutar lagu barat. Honsho Kanri Kyoku merupakan badan penyiaran radio bentukan Jepang yang dahulunya radio amatir bentukan Belanda. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, pihak Indonesia memanfaatkan keadaan tersebut sebagai media untuk menyatukan rakyat. Para pejuang radio segera melakukan pertemuan guna memikirkan berdirinya organisasi penyiaran. Pada 11 September 1945, delegasi radio-radio mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Negara A.G. Pringgodikdo. Pertemuan itu berhasil menetapkan hari kelahiran RRI dan memesan tekad kesetiaan yang lebih dikenal dengan sebutan Tri Prasetya RRI. Perkembangan satelit Indonesia berawal dari pembangunan sistem komunikasi satelit atau SKSD Palapa pada masa pemerintah Orde Baru. Satelit Palapa berhasil diluncurkan pada 8 Juli 1976 dari Cape Kennedy, Amerika Serikat. Perkembangan telepon seluler di Indonesia dimulai sejak akhir dekade 1980-an. Akan tetapi, baru pada periode 1990-an, penggunaan telepon seluler berkembang pesat. Pada 1993, PT Telkom memulai proyek percontohan seluler digital.
Global System for Mobile atau GSM. Selanjutnya, PT Satelit Palapa atau Satelindo koperasi sebagai operator GSM pertama kali di Indonesia. Stasiun pertama TV di Indonesia adalah TVRI atau Televisi Republik Indonesia. Sejak pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia nomor 9/1990/Ket/Menpan/1987, stasiun televisi swasta mulai bermunculan. Pada tahun 24 Agustus 1989, berdiri televisi swasta, yaitu Raja Wali Citra Televisi atau yang kita kenal dengan RCTI. Setelah RCTI, muncul beberapa televisi swasta di tingkat daerah maupun nasional. Banyaknya stasiun televisi yang bermunculan pun juga memberi dampak positif seperti tayangan hiburan dan informasi. Namun, di satu sisi, tayangan televisi sering menampilkan adegan yang mengandung kekerasan, pornografi, dan tayangan yang tidak mendidik. Untuk mengatur industri penyiaran di Indonesia, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang pendirian Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Pada tahun 1988, internet mulai hadir di tanah air. Awalnya, teknologi internet berasal dari pembuatan internet protokol atau IP di Universitas Indonesia bernama UI Netlab. Selang 6 tahun setelahnya, Internet Service Provider atau ISP pertama kali didirikan di Indonesia bernama Indonet. Kala itu, Indonet berhasil membangun sambungan awak internet menggunakan teknologi dial-up. Setelah 1 tahun setelah Indonet, Departemen Pos Komunikasi memberikan izin usaha ISP kepada Indonet dan Rednet sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan internet di Indonesia. Sejak saat itu, internet semakin merajalela di kalangan masyarakat. Bahkan kini internet sangat diandalkan sebagai salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata hari ini, kamu selalu ada waktu, tapi bukan untuk aku. Lie.